Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari Mazmur 120 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, dari lidah penipu. Tema renungan saat ini adalah di balik topeng. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita dapat menemukan orang-orang yang memakai topeng. Bukan hanya karena ingin menipu, namun juga ingin menyembunyikan jati diri aslinya dan berusaha untuk menjadi orang lain. Ada juga yang berpura-pura baik terhadap orang lain, namun memiliki agenda tersembunyi yang diinginkan dari orang tersebut dan kelak akan menusuknya dari belakang. Di balik kebaikan yang ditampilkan, ada niat buruk di dalamnya. Di balik topeng ada niat jahat yang disembunyikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai bentuk kebohongan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang memakai topeng tersebut. Selain itu, kita juga harus menjaga diri kita bersih, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang juga bertopeng, hidup penuh kepalsuan dan menipu orang lain. Berhati-hatilah dengan tindakan penipuan dalam bentuk apapun, karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tentu saja kita tidak ingin mengikuti kehendak si jahat dan menjadi pendusta. Kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis yang merupakan bapa segala dusta. Mari kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk selalu berkata jujur dan tulus dalam melakukan segala hal. Jangan menutupi kebenaran dan memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri. Kita tidak pernah tahu apakah tindakan kita tersebut dapat membawa sakit hati dan kehancuran bagi orang lain. Jangan sampai orang-orang membenci kita karena kepalsuan dalam diri kita. Saudara yang terkasih, jikalau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan dusta, hentikanlah saat ini juga. Ambillah komitmen untuk berubah dan untuk selalu berkata jujur. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan hendaklah kita hidup dalam pertobatan. Bacalah firman Tuhan setiap saat, dan perbaharuilah pikiran dan hati kita dengan kebenaran, sehingga kebenaran tersebut akan menghapus dan menggantikan kegelapan dan kebohongan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita menghapus segala macam kebiasaan dosa yang merugikan tersebut. Mari kita buang topeng kebohongan kita
marilah kita hidup dalam terang Tuhan. Yakinlah bahwa bersama Tuhan kita mampu menghancurkan rantai atau belenggu yang mengikat kita dalam kebinasaan yang tercela. Saudara yang terkasih, izinkanlah Roh Kudus berkarya, menuntun dan membimbing hidup kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan, supaya setiap tutur kata, sikap, perilaku kita tampil apa adanya, tidak bertopeng, melainkan hidup jujur dalam mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami pikiran yang bersih, lidah yang jujur, dan hati yang tulus setiap saat, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.